ISO. Nah, termasuk pagi hari ini kita ada acara rutin yang kita lakukan setiap Sabtu jam 9.30 sampai jam 11.30 yaitu NQA webinar ya. Terakhir kita punya software provider. Software provider ini kami menseleksi beberapa software dari luar. Jadi kita nggak buat softwarenya, namun kita menseleksi beberapa software yang ideal atau layak digunakan oleh teman-teman semua dalam rangka untuk melakukan improvement. Ingat, filosofi ISO adalah never stop improving, selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, not just only sertifikat. Jadi nggak hanya sertifikat yang kita kejar, namun perbaikan dari waktu ke waktu. Ini sedikit data lagi, NQA udah 34 tahun lebih, berarti udah 35 tahun nih Mas, kita udah masuk tahun baru. Dan ada 55.000 sertifikat yang sudah kita terbitkan di seluruh dunia. Kita beroperasi di 90 negara, dan hasil survei kepuasan pelanggan, mereka cukup happy dengan layanan yang kami berikan. Nah, perlu saya informasikan, event pagi hari ini free alias tidak berbayar karena metode yang kami lakukan berikut dengan coach-nya juga, Coach Alpha, ini adalah lebih ke berbagi ilmu atau kerennya sebutannya sedekah ilmu nih dari Coach Alpha yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi 2 jam ke depan Coach Alpha akan sedekah ilmu, mudah-mudahan menjadi amalan yang baik buat beliau ya, sehingga ilmunya bermanfaat ke depannya. Namun ada namunnya, jika teman-teman ingin mendapatkan bukti dari pelaksanaan pagi hari ini, ada sertifikat yang teman-teman bisa dapatkan, ada materi juga yang teman-teman peroleh nantinya jika ingin, dan ada e-book, kita ada satu e-book free yang related ke makalahnya atau ke topiknya. Jadi saya ulang, untuk mendapatkan satu sertifikat, satu e-material yang akan dipaparkan, tadi materinya daging semua, saya lihat nyontek-nyontek dikit tadi, dan ada e-book satu bisa diperoleh oleh teman-teman, ada sedikit investasi yaitu sebesar Rp150.000 jika teman-teman ingin memiliki 3 hal tersebut. Tapi kalau tidak, ingin mendapatkan ilmunya saja, Coach Alpha akan bersedekah ilmu di pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, ini pembicara kita yang luar biasa. Beliau adalah Coach Alpha Maulana MBA CAC. Silakan Coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Semoga kita juga diberikan kelimpahan yang luar biasa, terutama kesehatan ya. Karena kalau udah sehat cari duit gampang. Kalau udah cari duit gampang, sedekah ilmunya juga gampang, kata Mas Jovi yang luar biasa nih ya. Oke, so Bapak Ibu sekalian, waktunya cuma 2 jam. Jadi saya berharap lebih ke banyak diskusi karena saya melihat di sini banyak teman-teman yang senior di sini ya. Yang senior dari saya, senior dari pengalaman, juga saya lihat juga senior dari segala macam lah ya. Jadi kita berdiskusi, apa yang saya sampaikan benar-benar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya punya, ya. Apa pengalaman terbaik saya, apa pengetahuan terbaik yang saya punya. Berarti belum tentu itu yang benar menurut teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi silakan didiskusikan, silakan dibahas jika memang ada yang kurang pas, ada yang merasa ini kalau buat penerapan di bisnis ini bagaimana ya? Kalau terapin di bisnis ini bagaimana ya? Kayak begitu ya. Jadi bebas, gunakan fasilitas yang ada, boleh pakai kolom chat tadi seperti Mas Jovi informasikan, atau raise hand ya, klik emoticon hand gitu ya. Atau kalaupun memang takut lupa, karena kebanyakan saya kalau di kelas Zoom itu Mas Jovi suka ada orang yang suka lupa, takut lupa kalau ngetik. Jadi karena dia fokus ngetik, takut keduluan atau takut kelewat, nggak apa-apa, langsung nyalakan speaker aja. Atau bagaimanapun caranya deh ya, kondisinya bagaimana, nanti biar kita bisa langsung mendapatkan manfaat yang optimal teman-teman. Oke, so teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang. Saya akan putarkan video profil saya agar kita bisa saling kenal. Kalau tadi saya sudah bilang pengalaman saya terbaik dan pengetahuan terbaik dari saya, biar kita sama-sama tahu background saya seperti apa. Oke, sebentar saya akan putarkan video profil dari saya. Coach Alpha Maulana. Beliau adalah seorang sales and leadership professional trainer, merupakan pembicara, trainer, dan coach dalam bidang sales, leadership, motivasi, dan customer service. Lebih dari 22 tahun pengalaman beliau dalam dunia sales, mengawali karirnya dalam dunia sales di Komselindo sebagai sales area koordinator, memasuki dunia perbankan pertama kalinya di BCA, kemudian sebagai relationship manager di Bank Danamon Indonesia, membangun dan membentuk lebih dari 200 telesales di Lipo Bank. Posisi terakhir beliau adalah sebagai National Direct Sales Division Head dengan pencapaian akhir beliau di angka 135% atau setara dengan 1,350 triliun hanya dalam waktu 1 tahun dengan 450 orang direct sales. Menjadi narasumber acara televisi Bizbrief di MNC Business. Pak, terima kasih banyak sudah disempatkan hadir di studio Tomaga. Seberapa penting atau seberapa krusial tenaga salesnya? Sudah pasti paling krusial di situ. Penulis buku bestseller tentang sales dan sales leadership. Sebagai motivator untuk pasukan perdamaian Garuda ke-14 dan ke-15 dalam misi perdamaian ke Sudan. Ribuan sales dan leaders telah mendapatkan banyak manfaat dan inspirasi melalui pelatihan, workshop, dan program hands-holding beliau.
Alfa Maulana. Itu sekilas ya, sekilas pengalaman saya, experience saya. Memang banyak experience saya itu dari tahun 98 sampai dengan 2012 itu di perbankan ya. Pertama BCA, Lipo, Danamon, dan terakhir di CIMB Niaga. Dan satu informasi saja Bapak Ibu sekalian, itu pindah-pindah banknya itu bukan saya apply, resign dan lain sebagainya ya. Resign sih tetap ya, resign tetap ya. Tapi bukan saya apply dan keluar itu, tapi karena di hijack ya. Jadi di hijack. Jadi saya bangun tim sales pertama saya itu ketika di BCA tahun 98. Lalu dari 98 kurang lebih sekitar 6 tahun saya di BCA, itu saya di pro hire atau di hijack oleh salah satu headhunter ya di Jakarta. Itu pada saat itu tahun 98 sampai dengan 2004 itu headhunter ini yang saya tahu adalah top headhunter sales di Jakarta pada saat itu ya. Lalu saya ditawarkan untuk pindah ke Lipo Bank yang saat ini banknya sudah tidak ada, merger dengan Niaga. Nah, saya sebagai saksi hidup ketika Lipo merger dengan CIMB Niaga ya. Nah, ketika Lipo merger dengan CIMB Niaga, headhunter tersebut menawarkan saya untuk pindah lagi, dijual lagi saya ke Danamon ya. Ketika Danamon kurang lebih sekitar 3 tahun, Lipo dan Niaga sudah akur, sudah merger, sudah baik. Bekas atasan saya yang dulu di Lipo naik ke L1 di bawah direktur utama ya. Pada saat itu 2012 itu direktur utamanya Pak Arwin Rashid. Jadi kalau di perbankan L1 itu berarti orang pertama di bawah direktur utama. Nah, saya di-hire lagi oleh beliau, ditarik lagi oleh beliau masuk ke CIMB Niaga, dan saya menduduki posisi division head atau di layer 3, L3 di bawah direktur utama. Jadi L1-nya itu head of, L2-nya group head, L3-nya adalah div head. Ya, nah jadi saya menjadi seorang div head di usia 35 tahun. Ya, dan tim yang saya bawa ini juga kalau kata orang ini yang menariknya untuk dibahas katanya ya. Tim yang saya bawa itu bedol desa dari tahun 98 di BCA, Lipo, Danamon, dan CIMB Niaga. Hampir 70 sampai 80% orang yang sama, tim yang sama saya pindah bawa juga serta. Nah, itu yang membuat tertariknya para headhunter dan para bank di setelah itu ya. Nah, usia 35 saya pegang kurang lebih sekitar 450 sampai 600 direct sales nasional. Saya di kantor pusat, semua direct sales saya ditempatkan di seluruh cabang CIMB Niaga nasional. Bagi cabang CIMB Niaga yang KCU yang grade-nya A, mereka akan saya tempatkan 10 orang direct sales. Kalau KCP yang A itu sekitar 5 sampai 7 dan itu nationwide, nasional dari Sabang sampai Merauke. Target terakhir saya yang menyebabkan akhirnya saya lompat pindah kuadran kalau kata Robert T. Kiyosaki adalah ketika saya sudah mencapai angka di 1,350 triliun ya, 1,350 triliun ya. Thank you teman-teman ya. Nah, di angka 1,350 tentunya kalau saya bilang apakah satu prestasi sudah pasti. Tapi kunci utamanya, saya sadari sekali kunci utama sebagai leaders, pencapaian target yang luar biasa itu karena yang paling utama adalah satu, timnya orang yang hampir 80% orang yang sama. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di pagi ini kita membahas temanya itu effective sales leadership. Maka kenapa saya berani mengambil tema effective sales leadership? Karena saya memiliki pengalaman. Saya bukan jago jualan. Saya akui banyak di tim saya yang lebih jago jualan dari saya. Tetapi yang saya pastikan, ternyata kunci utama untuk mencapai target ataupun bablas target adalah bonding sesama anggota tim. Dan timnya itu nggak bisa bongkar pasang. Ini kunci yang saya, menurut ya, from the best of my knowledge and of my experience. Dari pengalaman terbaik saya dan pengetahuan terbaik saya, kunci utama. Banyak sekali teman-teman di setiap pelatihan, jadi saya resign for good dari Bankers itu tahun 2012. Dari tahun 2012 sampai sekarang, saya menjadi satu tim dengan Mr. James Gui. Dan di setiap kelas offline maupun online, orang selalu tanya, Pak, atau coach itu angka bisa target nyampe. Di BCA saya sampai target 120%, di Lipo Bank 123%, di Danamon 118%, dan terakhir CIMB Niaga 135%. Bagaimana untuk ngejaga kualitas kerja yang di atas 100%? Ya, apa yang harus dilakukan? Apakah pro hire, apakah produknya, apakah programnya, apakah sistem hitungan bunganya, apakah sistem hitungan insentifnya? Saya bilang itu semua penting, tapi bukan yang paling penting. Saya selalu bilang seperti itu. Nah, ini ada respon dari Pak Bimo ya, dari PKU. Dalam rekrutmen sangat susah mencari yang tepat. Ya. Nanti kita bahas Pak Bimo. Thank you ya. Nah, jadi saya bilang kepada mereka, semua itu penting sekali. Tapi yang paling utama bukan cuma penting adalah satu. Bagaimana membuat sesama tim kita bonding dan trust antara kita. Nah, sedikit saya lanjutkan. Kalau saya division head, saya sebagai div head, itu layer di bawah saya itu adalah sales manager. Di bawah sales manager ada supervisor. Di bawah supervisor ada team leader, di bawah team leader itulah baru agent direct sales. Nah, jadi yang outsourcing, jadi saya ini lucunya ini menariknya 60-70% itu outsourcing Bapak Ibu semua.
Karena di perbankan itu sudah satu aturan pada saat saya ya dari tahun saya 2012 itu aturan dari OJK-nya, dari BI-nya adalah 30-40% itu harus pegawai outsource. Itu di perbankan. Maka kalau Bapak Ibu yang sekarang juga di perbankan, saya rasa juga tahu aturan main itu, dan tidak sedikit juga perbankan juga, bank-bank ini membuat satu lembaga SDM atau alidaya. Akhirnya karena kan kalau bank itu kan sangat rigid dengan confidential. Maka untuk menjaga kerahasiaan data, maka hampir semua bank itu punya anak perusahaan yang bekerja sebagai alidaya. Maka 30% sampai 40% tim saya di bank, bagian mana yang kira-kira paling mudah dan tidak beresiko untuk di-outsourcingkan? Sudah pasti tim sales. Operation sangat sulit karena mereka akan mengakses data terlalu banyak ke dalam. Tapi kalau tim sales itu bisa. Maka dari 30-40% yang kewajiban dari OJK untuk outsourcingkan atau alidaya, hampir 70% itu di tim sales. Ya, bukan cuma saya sih ya, karena di bank itu tim salesnya banyak sekali ya. Nah, maka dari 450 atau 600 orang tim saya itu, mulai tim leader ke agent direct sales itu outsourcing. Ya, jadi kan tadi saya ulangi, ada sales manager di bawah saya, supervisor. Nah, manager supervisor masih headcount. Ya, mulai dari tim leader ke direct sales inilah sudah mulai yang disebut dengan alidaya. Ya, alidaya. Ini yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, itu zaman saya karena target saya itu adalah 1 triliun, target saya 1 triliun, ya, itu dengan hitungan segala macam rupa, maka ketemu satu formula, tim saya tidak dapat gaji pokok, maka semua tim outsourcing saya itu tanpa gaji pokok, dengan artian semuanya adalah PKWT pada waktu tertentu, maka tidak ada gaji pokok, tetapi mereka diberikan pengganti salary jika mencapai target minimum. Maka jika mereka mencapai target minimum, baru cairlah beberapa hal poin. Ya, kita lihat dulu sebentar, saya intip dulu sedikit. Ya, thank you Mas Jovi, luar biasa. Oke, Pak Bimo, dalam rekrut saya sangat susah mencari yang tepat. Yang memang hobi jualan, boleh di-share gimana caranya mencari dan menemukan kandidat-kandidat yang fit. Tepat sekali Pak Bimo. Ada di slide. Karena kenapa? Ini kita tahu 2024. Kita memulai tahun baru, ya. Kita memulai tahun baru. Satu pertanyaan saya untuk merespon pertanyaan dari Pak Bimo, ya, dan buat teman-teman semua. Satu pertanyaan saya kepada Anda semua sebagai leader di perusahaan Anda masing-masing. Pertanyaan yang sama yang saya selalu tanya setiap awal tahun atau menjelang akhir tahun untuk membuat resolusi. Apa pertanyaannya? Cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Apakah tim yang sama yang Anda akan bawa untuk bertarung di tahun ini? Saya selalu sama begitu ke manajer saya, begitu akhir, biasanya kita lakukan di bulan November, ketika budget sudah turun ya. November saya panggil semua manajer saya nasional, karena semua total manajer saya ada sekitar 20-an orang ya, untuk membawahi satu manajer pegang 5-7 supervisor. Manajer saya panggil dan meetingnya cuma saya taruh di slide gede-gede di depan, apakah tim yang sama yang Anda akan bawa di tahun berikutnya? Sama kayak orang pemain sepak bola ya Bapak Ibu sekalian. Begitu masuk musim baru, mulai jual beli pemain. Ya, di tim sepak bola ada jual beli pemain. Bukan berarti, catat loh ya Pak ya, kita catat ya, kita sama-sama hobi nonton bola lah. Bahkan kita lihat kadang ada satu klub sepak bola jual satu pemainnya, padahal ya pribadi kita dan teman-teman saya pun bilang ini kan orang bagus, kenapa dikeluarin, kenapa dijual? Kenapa dia dijual? Diganti 2 pemain yang lebih murah, relatif lebih murah harganya, dan dari sisi skillnya pun mungkin relatif di bawah satu orang yang dijual. Saya nggak bilang pemain yang tidak produktif loh ya. Saya tidak bilang pemain yang tidak produktif. Yang saya highlight adalah ada keputusan manajer dari klub sepak bola jual pemain yang jelas-jelas padahal berprestasi. Nah, maka pertanyaan satu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kita sama-sama sharing ya, sama-sama sharing benar-benar ya. Saya cuma tanyakan diri saya dan kepada teman-teman semua, apakah tim yang sama yang Anda akan bawa untuk mengarungi bertarung tahun 2024 365 hari? Karena satu yang pasti, Pak, target kita nggak mungkin sama dengan tahun lalu. Sampai atau tidak sampai target Anda 2023, manajemen pasti menggunakan angka lebih tinggi lagi untuk setting target tahun 2024. Setuju ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya? Selalu targetnya naik. Nah, ini targetnya selalu naik, artinya apa? Artinya, satu, situasi pertarungan pasti akan berbeda. Dan Anda lihat, di industri Anda, apakah cuma perusahaan Anda yang menaikkan target? Tidak. Serempak semua industri yang sama, industri tidak sama, perusahaan besar, multinasional, perusahaan nasional, perusahaan regional, perusahaan area, semua serempak kok sama naikin target. Maka pertanyaannya, target dinaikkan, situasi pertarungan 180 derajat berbeda. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan yang mengusik saya setiap akhir tahun. Ini timnya yang sama atau tidak yang saya akan bawa?
Contoh sajalah Pak ya. Ini saya nggak bicara politik, tapi contoh ini saya paling enak ngambilnya. Ya, kalau saya ambil dua deh antara presiden lama kita yaitu Presiden Soeharto dengan Presiden Jokowi. Saya nggak bahas politik, jangan terpancing politik. Saya nggak akan bahas politik. Yang saya mau bahas adalah satu. Dua orang ini adalah dua orang dengan skill yang berbeda, dua orang dengan kemampuan yang berbeda, dua orang dengan kelemahan juga yang berbeda. Pertanyaan saya, kalau saya balik misalnya, kalau kita balik misalnya, apakah sehebat-hebatnya, selemah-lemahnya, sekuat-kuatnya Pak Soeharto, Pak Harto, apakah kalau ditaruh di kondisi situasi saat ini, beliau akan sukses? Atau sebaliknya, sekuat apapun, selemah apapun Pak Jokowi, kalau kita rubah pindah ke zaman masa Pak Harto, apakah beliau juga bisa survive? Belum tentu jawabannya. Maka ada satu coach bilang, ya, setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Kita sebagai leaders, pertanyaan satu, apakah tim yang sama yang akan Anda bawa untuk mengarungi dan memenangkan pertarungan 2024, atau kita harus rombak tim? Ketika rombak tim, Anda bertanya lagi, Coach, tapi kita di perusahaan saya susah sekali untuk saya rombak tim. Nanti kita bahas ya. Kalau mengenai regulasi internal perusahaan, itu ada di perusahaan Anda. Tapi buat saya, fight saya pertama adalah, saya tanya ke tim saya, siapa yang akan kita bawa 2024, siapa yang udah nggak bisa. Karena pertarungannya beda, situasinya beda, semuanya beda. Bisa paham sampai sini ya Bapak Ibu sekalian ya? Ya, oke. Nah ini saya teruskan lagi di sini ya. Ada kalau sudah solid diteruskan, bila belum pas perlu penyegaran dengan penggantian Pak Sarujal. Oke, Pak Novi, setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Nah ini kita bahas. Maka saya langsung bahas ke slide aja, Jovi. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, silakan saya mohon agak lompat balik sedikit. Ini ada nomor WhatsApp saya di 0811 10 12 16. Saya akan bahas langsung. Zig Ziglar. Di setiap sesi Zig Ziglar, di setiap buku Zig Ziglar, ada satu YouTube dari beliau. Apa the most frequent ask? Apa pertanyaan yang paling sering dilontar? Apa pertanyaan yang paling sering dilontar setiap saya membuat seminar, membuka seminar, ataupun diskusi menurut Zig Ziglar? Satu frequent ask. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah how to grow my income. Jadi buat saya, kita ngomongin 2024, apakah tim yang sama, bagaimana menciptakan tim yang solid, bagaimana meningkatkan productivity tim, itu ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya adalah usaha kita untuk meningkatkan income. Pertanyaan ini pertanyaan yang paling sering muncul. Baik itu di level manager, supervisor, sales, ataupun owner. How to grow my income? Saya mau tahun ini pendapatan saya meningkat 2 kali lipat. Saya mau tahun ini omset saya meningkat 2 kali lipat. Saya mau tahun ini tabungan saya meningkat 2 kali lipat. Saya mau tahun ini aset saya meningkat 2 kali lipat dari tahun yang lalu. Selalu pertanyaan, dan saya rasa buat kita semua juga sama ya. Karena kita pengen selalu berdoa semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lebih sejahtera kita tahun ini. Selalu doanya kok. Nggak ada orang, ya udahlah gue gaji segini-segini aja, income segini-segini aja, revenue segini-segini aja, omset segini-segini aja udah cukup. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Selalu how to grow my income. Dalam artian income di sini bisa aset, bisa segala macam ya. Pokoknya revenue bisa dapat segala macam. Pokoknya pertanyaannya menurut Zig Ziglar yang paling penting adalah how to grow my income. Itu pertanyaan yang paling utama dan paling sering. Lalu dari situ pertanyaannya, apa ya respon dari Zig Ziglar? Zig Ziglar bilang, cuma satu kok. Ternyata cuma satu Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya baca bukunya ya. Saya lupa judul bukunya apa karena Zig Ziglar itu banyak banget. Ada sekitar 3, 4, 5 buku. Dan hampir semua nafasnya sama. Bagaimana untuk growing asset, growing income, growing revenue, growing productivity. Semua nafasnya ke arah sana untuk Zig Ziglar ya. Maka cuma satu menurut Zig Ziglar. Cuma satu cara. Bagaimana untuk kita dapat meningkatkan income, aset, dan segala macam pendapatan kita. Yaitu apa? Satu, only when you grow, your income will grow. Satu kalimat yang simple, tapi benar-benar syarat dengan proses. Pertanyaan satu untuk kita semua, buat saya juga. Apakah tahun lalu saya itu lebih berkembang dari tahun 2022? Maka ini jawabannya. Kalau Anda merasa kemampuan Anda sama, pengalaman Anda juga pasti relatif sama. Bagaimana Anda bisa dapat pendapatan atau income atau aset yang di luar dari kemampuan yang Anda punya saat ini? Kalau Anda cuma tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, maka yang paling memungkinkan hasilnya ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagaimana cara mendapatkan angka 3, angka 4, kita akan mendapatkan kesulitan. Karena kenapa? Loh, karena kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka saya bertemu dengan Mas Jovi, saya bilang, Mas Jovi 1 tambah 1 sama dengan 2 loh. Terus Mas apa? Ya itu. Oh, kan ada 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4. Oh, nah ketika O-nya gede, kita belajar something. Ketika kita gede O-nya, kita belajar something. 2 tambah 2, 4, Mas Sofi. Caranya gimana? Caranya gini, Mas Sofa. Kan kalau 1, 1 kan 2. Nah, 2 ini kalau ditambahin 2 lagi, kan 4. Oh, O lagi yang kedua. O lagi yang ketiga, O lagi yang keempat. Akhirnya kita tahu, yes, gue tahu intinya, Mas Sofi. Berarti kalau gue lakukan ini, maka ini. Kalau gue lakukan ini. So, how to grow my income? Only when you grow, your income will grow. Sekarang bagaimana kalau tim Anda tidak berkembang,
tim Anda tidak berkembang, Anda mengharapkan omsetnya meningkat, Anda mengharapkan productivity meningkat, Anda mengharapkan income juga meningkat. How come? Segala sesuatu di luar itu berubah menurut Zig Ziglar. Hanya kita dan tim kita yang tidak berubah. Ini repotnya. Karena nggak sedikit orang kejebak bahwa merasa bahwa saya sudah baik, orang lain yang harus berubah. Maka simpel sekali. Maka kalau Anda mau bertanya kepada saya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan tim, bagaimana cara meningkatkan kemampuan dari productivity saya, bagaimana saya bisa mencapai target 2 kali lipat, 3 kali lipat dari tahun lalu, artinya cuma satu. Only when you and your team growing, your income will grow. Itu PR kita pertama. Maka saya ambil satu slide lagi. Kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya very simple. Ini saya mau bahas tentang peran Anda sebagai seorang leaders dulu ya. Orang bilang bahwa ada banyak sekali itu leaders itu masih berjibaku di lapangan. Masih fight-fightan di lapangan. Masih gila-gilaan di lapangan. Terjun ke lapangan menjadikan satu tahap yang menurut Anda target dia nggak capai, target tim saya tidak tercapai, maka saya harus turun gunung nih. Sekarang saya ambil contoh, sekarang kita ambil contoh ya. Ini apakah terjadi di Anda? Yang jelas terjadi di saya. Saya sering pernah terjadi ngalamin hal ini. Oke, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya ambil coret-coret ya. Saya itu dulu di Fed. Oke, saya dulu di Fed. Ya, di bawah saya sales manager. Di bawah sales manager, supervisor, di bawah supervisor team leader. Nah, yang ini baru agent direct sales, ya. Atau DSR kita sebut. Target itu di mana? Nah, target itu di sini. Ini target. Ya, ini target. Lalu apa yang terjadi? Ya. Ketika kita kejar target, si direct sales tim saya kejar target, dia tidak tercapai. Tim direct sales saya jualan, ketemu customer, visit ke customer, kejar segala macam, tidak tercapai. Karena merasa agent direct sales-nya tidak capai target. Apa yang dilakukan oleh tim leader? Turun lapangan. Tim leader ikut turun lapangan. Ngapain? Ngebantu agent direct sales untuk kejar target. Berarti di lapangan sudah ada 2 ya. Sudah ada 2 orang nih. Satu direct sales, satu tim leadernya. Wah, jadi ibaratnya anak saya sekolah, dia dapat nilai jelek, bapaknya ikut sekolah. Wah, ya. Jadi bapaknya duduk ikut di sekolahnya, di kelasnya, ya. Sayangnya sekarang ilmu pengetahuan itu, ilmu anak SMP itu, zaman saya SMP saya masih nggak ngerti dan saya nggak, ini ilmu apa segala macam. Oke, saya kembali. Direct sales tidak capai target, tim leader langsung ditegur supervisor. Lu gimana sih? Direct sales nggak capai target? Turun lapangan dia. Pertanyaan saya, di lapangan sudah ada tim leadernya beserta tim direct salesnya. Apakah targetnya nyampe? Enggak. Udah tim leader datang, direct sales ada di lapangan, target nggak tercapai. Karena target merasa tidak tercapai, supervisor bilang, lu bego banget sih. Masa gitu aja lu nggak bisa? Udah gua turun tangan deh. Gua turun tangan. Tim leader juga turun lapangan, kejar target. Supervisor, sorry. Jadi supervisor join visit dengan tim leader, join visit dengan direct sales, turun lapangan, semua di lapangan. Ya, jadi sekarang di lapangan sudah ada 3, supervisor, tim leader, direct sales nyampe. Oke, kalau kemarin TL dengan direct sales cuma mencapai 1M, karena bantuan SPV targetnya nyampe 2M. Ya, 2M. Tapi target dari manajemen diberikan 5M. Masih nggak capai. Ya, masih tidak capai. Lalu apa yang terjadi? Sales manager merasa, gue mesti turun tangan kalau kayak begini nih. Sales manager pun turun lapangan. Apa yang terjadi? Ini pengalaman saya loh ya. Ini pengalaman saya. Saya nggak tahu di Bapak Ibu sekalian mengalami hal ini atau tidak. Ya, mengalami hal itu. Tapi ini pengalaman saya. Sales manager turun lapangan, maka di lapangan sudah ada sales manager, ada SPV, ada team leader, ada direct sales. Apakah target nyampe? Betul sih, meningkat angkanya. Dari 2M naik 3M lah 4M. Tapi ingat, target yang diberikan 5M. Masih nggak nyampe target. Jackpot, Pak. Jackpot. Saya turun lapangan. 1 bulan saya di lapangan. Dari pencapaian target 5M, pencapaian dengan semua tim saya, SM, SPV, tim leader, direct sales, itu tadi 4M, naiklah 4,5M. Bukan berarti dengan saya naiknya jadi 500, bukan. Pokoknya kan all together kita di lapangan 4,5M. Masih nggak nyampe target. Pertanyaan saya, Pak, kalau memang semua orang kejar target yang sama, kalau memang semua orang kejar angka yang sama, kalau memang semua orang mengerjakan pekerjaan yang sama, untuk apa Anda buat struktur organisasi seperti ini? Lalu buat apa? Bukan jadi biaya tinggi ya? Anda udah menggaji sales manager, Anda sudah menggaji supervisor, tim leader, dan sebagainya. Anda masih mengerjakan pekerjaan yang sama. Loh, ini permasalahannya. Dan saya yakin juga hampir di semua tim sales ini yang kejadian. Kalau anak buah nggak nyampe target, Anda turun lapangan. Kalau anak buah tidak capai target lagi, Anda turun lapangan. Ini yang saya bilang, ternyata saya pahami cara kerja ini keliru. Ini saya perbaiki. Tapi setelah saya keluar Resign for Good, saya belajar lagi, banyak ikut webinar-webinar, ketemulah ada dasar teorinya. Nanti saya bahas. Maka kalau memang ini tidak dapat bekerja, ini tidak efektif dikerjakan,
Maka menjadi pertanyaan, bagaimana dong harusnya? Bagaimana seharusnya untuk kita bisa mencapai target? Ini ada div head, ada sales manager, ada supervisor, ada team leader, ini ada agent direct sales. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ternyata bagaimana cara yang efektif untuk mengejar target adalah satu, perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Saya div head. Tanggung jawab saya dan responsibility saya atau HPA saya, high pay off area saya adalah memastikan sales manager saya dapat memimpin supervisor dengan efektif. Ya. Jadi supervisor bukan tanggung jawab saya. Kecuali kalau saya sales manager. Kalau saya sales manager, supervisor adalah tanggung jawab saya. Tapi karena saya div head, maka yang tanggung jawab saya adalah sales manager. Saya harus memastikan sales manager dapat memimpin supervisor dengan efektif dan efisien. Lalu apa tugas sales manager? Tugas sales manager memastikan supervisornya dapat memimpin tim leader dengan efektif dan efisien. Dari mana cara ilmu efektif dan efisiennya? Dari pengalaman dan pengetahuan saya sebagai div head dan dari olah data kemampuan dan skill yang dimiliki sales manager dikembangkan, dicampurkan menjadi satu formula yang terbaik untuk mereka kerjakan kepada supervisor mereka. Lalu supervisor memastikan tim leader, ya, supervisor memastikan tim leader, ya, tahu bagaimana mengembangkan agent direct sales-nya. Ya, jadi di tim leader ada ilmu dan pengalaman saya, ada ilmu dan pengalaman sales manager, ada ilmu dan pengalaman supervisor, ada ilmu dan pengalaman tim leader sendiri. Maka tim leader ini udah tim leader yang udah hybrid, tim leader yang sudah apa ya? Kalau saya bilang sudah dikembangkan. Pengembangan dari div head, SM, SPV. Nah, tim leader memastikan direct sales-nya tahu bagaimana cara efektif dan efisien kejar target. Tugas direct sales lah kejar target. Maka dimanapun Anda posisi, kalau ini kan saya gambarkan, apakah Anda sudah sebagai div head, apakah Anda masih di posisi sales manager, apakah Anda masih tugas di supervisor, ingat satu Bapak Ibu sekalian, tugas Anda bukan mencapai target. Ketika Anda sudah menjadi leaders, perhatikan ya, kalau Anda leaders dulu ya, apapun posisi leaders Anda, saya cuma team leader Pak, saya cuma supervisor Pak, saya cuma koordinator Pak, itu sudah leaders. Maka tugas Anda tidak lagi mencapai target. Maka menurut Simon Sinek, leaders are not responsible for the results. Saya begitu baca ini justru setelah resign, Bapak Ibu sekalian. Oh shit, saya bilang. Berarti selama ini gue salah dong. Leaders are not responsible for the results. Leaders are responsible for the people who are responsible for the results. Oh, ini satu proses. Jadi mohon kita, ini buat saya dan buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Kalau kata leadersnya saya ganti parents atau orang tua. Orang tua itu tidak bertanggung jawab atas nilai anak Anda. Tetapi tugas orang tua adalah memastikan anak Anda dapat mencapai nilai yang optimal. Kalau nilai anak kita jelek bukan berarti kita yang gantikan ujiannya. Kalau nilai anak-anak kita jelek bukan kita berarti turun mengerjakan soalnya. Kalau nilai anak kita jelek bukan kita yang menjadi ikut kelas di kelas anak kita. Bukan. Kita carikan bimbingan belajar, les dan segala macam, buku-buku pelajaran. Bagaimana untuk meningkatkan kemampuan si anak. Leaders, kita tanggung jawabnya bukan mencapai target. Maka kalau Anda masih di lapangan, ini saya bilang totally benar-benar salah. Epic fail kalau saya bilang. Dan saya berani lebih kencang lagi ngomong itu karena ada landasan teori dari orang-orang yang sudah hebat menurut saya. Oh, ini benar-benar satu pelajaran buat kita. Kenapa Anda harus turun ke lapangan? Anda nggak bisa ngembangin manajer Anda. Kalau Anda manajer, Anda nggak bisa ngembangin supervisor Anda. Maka leaders itu tanggung jawabnya adalah mengembangkan orang yang di bawahnya untuk dapat mencapai target. Bukan untuk Anda ada di sana buat mencapai target. Buat apa? Berarti kalau kayak begitu, kemahalan bayar Anda. Maka perhatikan. Karena tugas kita adalah sebagai pemimpin. Kalau Anda merasa leader, ya. Tapi kalau Anda merasa, walaupun saya posisi, tapi saya nggak merasa leader. Ya sudah, nggak apa-apa. Anda bebas. Tidak akan dimaki oleh Simon Sinek. Kalau Anda merasa Anda belum leaders. Tapi kalau Anda merasa diri Anda leaders. Wahai leader semua, buat diri saya dan kita semua yang hadir di pagi ini. Yuk kita sama-sama kita berubah. Yuk kita berubah menjadi lebih baik. Kalau memang Anda ingin kualitas hidup Anda lebih baik. Kalau Anda ingin pendapatan Anda lebih baik. Tabungan Anda lebih baik. Kualitas anak-anak kita lebih baik. Maka menurut Zig Ziglar cuma satu. Only when you grow, your income will grow. Jika tindakan Anda dapat menginspire orang lain untuk mau berpikir lebih, bekerja lebih, belajar lebih, dan menjadi orang yang lebih, disitulah ada baru leaders. Nah, maka kita lihat beginilah, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Memang ada seorang manajer, memang kita seorang supervisor, koordinator, div head, head of atau CEO atau COO segala macam.
Tapi ingat, kalau apapun yang Anda lakukan setiap hari tidak membuat orang lain terinspirasi untuk menjadi lebih baik, artinya we are not yet leaders. Maka satu, buat saya, ini lanjutannya nih, ini lanjutan. Jadi jangan dibalik bahwa, loh ini kan baru, simulasinya baru. Jadi apa yang saya kerjakan mereflek apa yang saya ketahui sekarang. Saya cuma berpikir, coba kalau saya tahu ini sejak dulu, mungkin target saya bisa lebih dari 1,3 T kali. Wallahu alam, bisa. Ya, maka 2024, jika Anda pun memiliki budget dan kemampuan dan wewenang untuk bongkar pasang, perhatikan, untuk bongkar pasang tim, karena mungkin terinspirasi dari diskusi kita pagi ini, yes, si ini mesti gue ganti, si ini gue nggak bisa ganti, segala macam. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara merekrut orang. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus rekrut orang. Dan ingat, satu lagi pesan dari Simon Sinek. Don't hire for skills. Hire for attitude. Karena we can always teach skills. Oh, kena lagi gua. Waktu kemarin, ini sekarang gua baca, gila. Hampir separuh dari karir saya, dari karir gua. Kalau rekrut orang, ini saya ngebatin ya. Kalau rekrut orang, syaratnya 1, 5 tahun pengalaman. 2, punya track record yang baik. Selalu yang saya cari orang punya skill tinggi. Lulusan dari universitas baik, segala macam. Ternyata, ini buat saya gampang. You don't hire for skills. Anak kita lahir juga nggak bisa apa-apa. Kita pun terlahir di dunia juga bodoh. Dan sekarang tetap bodoh. We still bodoh. Maka kalau orang yang pintar dicari, saya udah nggak bisa lagi dicari orang. Karena I am stupid for you, but I do have a good attitude. Ketika Anda membuka job vakansi, jangan cari orang yang bisa skills. Karena sampai kapan skills tugas Anda sebagai leaders, dan skills masih bisa kita ajari dan masih kita bisa pelajari. Sampai kapanpun kita masih bisa pelajari. Saya muslim, kita semua hampir semua di pagi ini muslim. Ada satu ilmu di agama kita, ikro. Maka ikro sampai mati, Pak. Maka kalau sesuatu hal yang masih berproses sampai akhir nanti, jangan Anda minta. Yang Anda minta skill yang mana? Sementara kalau Anda rekrut 2024, Anda berharap tim Anda, karyawan Anda itu akan stay dengan Anda sampai dengan mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Lalu skill yang di 2024, udah gak akan pernah guna lagi. Jangan kan skill tahun 2024. 1 Januari 2024. Ketika tanggal 2 Januari, kita membutuhkan skill yang baru. Jadi, don't hire for skills. Anda akan ketinggalan terus. Akan updated terus. Handphone aja selalu update. Maka yang kita cari adalah bukan dengan aplikasi terbaiknya. Bukan. Aplikasi bisa kita update berikut nanti. Tapi yang kita pentingkan adalah software-nya mampu nggak, mumpuni nggak untuk mendownload aplikasi dengan versi terbaik. Jadi orangnya ini bisa nggak untuk kita kembangkan? Itu yang paling penting. Orangnya bisa dikembangkan. Kalau orang tidak bisa dikembangkan, ya percuma. Karena skill yang hari ini, apapun yang Anda capai hari ini, today's world record, menurut Simon Sinek, today's world record, rekor dunia hari ini, is tomorrow's entry levels. Adalah entry level untuk esok hari. So, yuk kita ganti yuk sama-sama Bapak Ibu sekalian. Buat saya, yang penting orang semangat baik. Yang penting dia rajin ke kantor, datang tepat waktu. Ya pulang juga tidak hitung-hitungan segala macam. Dia mau kerja, mau berhubungan dengan bagian lain, mau berhubungan baik dengan orang lain, mau dengarkan dan mau belajar. Ini modal utama untuk Anda membentuk sebuah tim. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tahu itu tim sales saya itu hampir 70%, bahkan hampir 90%, sampai 100% kali ya, tim sales lo ya, yang alidaya lo ya. Itu tidak ada, karena tidak ada gaji pokok, maka nggak ada yang D3. Banyak kan lulusan SMA. Tapi you know what? Ternyata anak lulusan SMA, attitude-nya nggak lebih buruk dari orang-orang, anak-anak yang lulusan S1, bahkan mungkin graduasi dari luar negeri. Jadi lulusan sekolah mana tidak tidak menjanjikan attitude baik. Ada yang mau tanya, Bapak Ibu sekalian langsung ditanya. Silakan langsung aja ya. Alfa boleh nanya, Pak? Ada Coach. Siap. Pak Sabam, silakan Pak Sabam. Oke, Pak Alfa, terima kasih Pak masukan-masukannya, terutama mengenai ini ya, change attitude. Justru ini yang menjadi challenge utama di korporasi kami. Saya di Air Asia Indonesia. Ya. Jadi mereka tim itu merasa bahwa change attitude itu adalah milik leaders, Ya. milik CEO. Ya. Mereka merasa menempatkan dirinya dalam attitude sebagai pekerja, sehingga treatmentnya itu menjadi seperti benda mati, mesin ya. Nah, sense of urgency buat mereka adalah milik leader. Pemimpinlah yang bertanggung jawab terhadap perubahan termasuk urgency. Gimana caranya mendorong nih di level tengah nih, Coach? Untuk bahwa mereka juga pada akhirnya nanti adalah calon pemimpin, calon BOD, calon komisaris. Dream itu mereka nggak dapatkan. Ya. Jadi merasa dirinya itu adalah pekerja from the beginning to the end. Terima kasih. Maka gini Pak Sabam, memang ini kita bicara satu hal ya. Ini kalau pertanyaan Pak Sabam itu kalau saya ringkas dalam satu kata, yang Bapak pertanyakan adalah kualitas. Nah, sekarang kalau kita bicara quality, kita bicara kualitas, itu tidak akan pernah kita lepas dari kuantitas, kan begitu? Ya, nah dari kualitas itu adalah kuantitas. Maka orang bilang bahwa ada orang, udah gue mau ini, gue mau shortcut aja deh, gue ambil kualitas aja deh. Nggak bisa.
Maka tadi kalau saya boleh ambil sedikit ya, memang kalau ini ngebahas ini lebih seru lagi, ada beberapa pengalaman dan kita nanti akan saya masukkan hitungan Pak Sabam dan teman-teman semua. Saya kasih hitungan biar lebih masuk ke logika ya, biar kita masuk ke logika. Karena kalau kita bicara when we are talking quality ya, that's impossible we are not talking about quantity, kan begitu. Udah pasti nggak mungkin. Nah, maka kalau saya sedikit dulu sebagai pembuka jawaban kepada Pak Sabam adalah saya akan kembali kepada kemarin. Ya, jika memang satu hal ini aja deh ya. Kalau leaders di bawah Pak Sabam, setiap tindak tanduk mereka, action mereka, bukannya memberikan, nggak sedikit loh ya, tidak sedikit leaders yang cuma minta setoran. Sepakat nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, minta setoran. Jadi kalau saya bilang ke manajer saya, kalau lu minta setoran, lu tuh sama kayak apa, juragan angkot. Lu juragan angkot yang nongkrong di terminal dan tempat lu bukan di sini. Jadi yang saya tanamkan satu pertama, Pak, yang saya tanamkan kepada tim saya, tugas Anda ketika saya rekrut Anda pertama jadi manajer, bukan untuk mencapai target, tapi saya tanya kepada Anda, bisa nggak lu ngobrol yang baik, bisa nggak lu menginspirasi tim Anda untuk mereka mau kerja lebih. Jadi buat kita Pak Sabam, buat kita. Kalau saya mau mereview tim saya, kita lihat dulu tim yang mana yang saya review. Kalau dia adalah leaders di bawah saya, yang saya review bukan pencapaian targetnya. Anak-anaknya dengerin dia nggak? Dia kompak nggak dengan anak-anaknya? Dihormati nggak? Respect nggak mereka? Kalau udah nggak respect, saya lebih baik ganti dia ketimbang saya kehilangan tim. Oke. Ya, balik lagi. Kalau Anda bilang, wah di perusahaan kita agak sulit Pak gitu. Ya itu memang kita akan ketemu dengan constraint seperti itu yang kita nggak bisa neglect. Kan begitu ya Pak Sabam ya. Tapi kalau when you are talking quality, kualitas ini kan nggak ada nego. Begitu Anda mulai bernegosiasi dengan kualitas, alasan apapun, alasan regulasi perusahaan lah, regulasi aturan main perusahaan lah, artinya Anda negosiasi dengan kualitas dong. Artinya kan hasil juga lo negosiasi dong. Satu lagi nih, untuk saya tambahkan lagi kepada Pak Sabam dan teman-teman, khususnya buat Pak Sabam. Ini menurut Alvin Toffler. Dia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Aturan main pertama untuk survive lo ya. Aturan main pertama untuk survive adalah cuma satu. Nothing is more dangerous than yesterday's success. Maka saya nggak cari sales, saya nggak cari leaders. Kalau ketika saya rekrut manager, saya nggak cari manager yang kata dia di resumenya selalu mencapai target. Gue nggak cari itu karena resume lu bikin bagus, flowering kayak gimana pun gampang banget. Dan saya nggak mungkin telepon ke perusahaan yang lama mengkomprimasi hal itu, nggak mungkin. Tapi yang jelas satu, sesukses apapun lu kemarin, today's world record, tomorrow's entry level. Lu siap nggak? Maka menurut Alvin Toffler, illiterate untuk abad ke-21 tidak bisa baca tulis di abad 21 itu, buta huruf di abad 21 itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis, tetapi orang-orang yang nggak mau belajar untuk meninggalkan pelajaran yang dia kuasai kemarin untuk mempelajari hal baru. Itu terlihat kok, Pak. Nggak usah dites. Dari kita diskusi dengan orang tersebut, kita juga akan dapat melihat kok, ini orang mau nggak meninggalkan, bahkan kita juga bisa menilai diri kita sendiri. Lu mau nggak terima masukan dari orang untuk lu akui bahwa ilmu lu yang lu tahu hari ini, yang lu tahu the best kemarin, ternyata buset hari ini udah lama banget, Bapak masih pakai kayak begituan. Itu saya kalau ngomong sama anak saya begitu terus, Pak. Maka learn untuk unlearn. Maka ini kan bicara attitude, ini bukan bicara skill. Nah, di sana Pak Sabam, khususnya buat Pak Sabam. Gampang Pak, buat kita gampang kok. Buat kita gampang. Tapi kita jangan salah. Kalau kita udah salah, udah runyam ujungnya. Kalau kita berpikir bahwa semua orang di bawah kita berorientasi terhadap pencapaian target dari tim yang bertanggung jawab pada target tim, itu udah salah fatal. Itu sudah kita lakukan bertahun-tahun sampai dengan sekarang. So mungkin hari ini karena kita diberikan rezeki benar-benar berlimpah, kita bertemu, kita sama-sama saling mengingatkan, kalau lu the leaders, lu nggak cari. Dan kita aja sebagai orang tua kan kita nggak bisa pilih anak kita mau anak pintar, kan begitu ya Pak Sabam dan teman-temannya. Jadi kita given dikasih seperti itu. Nah, hal seperti itu kondisinya Pak Sabam. Semoga sedikit menjawab. Saya nanti akan bahas lagi selanjutnya Pak Sabam ya. Thanks a lot Pak, make sense. Jadi attitude yang pertama, Yes. target hasil adalah konsekuensi dari attitude ya. Baik, terima kasih Pak, make sense Pak. Thank you Pak Sabam. Saya ke ini dulu Mas Sofi. Ada 2 pertanyaan, ada banyak banget ya. Dari Pak Sofiudin Azhar. Saya baru bergabung sebagai leader untuk tim yang anggotanya orang lama yang lebih berpengalaman. Nah, ini kan satu nih. Baru tadi saya bahas dengan Pak Sabam, ketemu langsung kasusnya ya. Ini kasusnya udah bottleneck ini. Bottleneck apa? Saya orang baru, bukan Pak Sofiudin ya, tapi kita lihat orang lama yang lebih berpengalaman. Saya nggak ngebahas orang lamanya, cuma yang saya bahas adalah mereka mau nggak men-unlearn apapun yang mereka sudah kuasai. Lalu apakah ada tips bagaimana bisa memimpin dengan efektif agar bisa mencapai target, sedangkan saya sebagai pemimpin masih baru dan merasa kurang berpengalaman? Terima kasih. Belajar bersama-sama, Pak Sofiudin. Ajak mereka belajar bersama-sama. Tes untuk mereka adalah ajak mereka belajar bersama-sama. Kalau mereka tidak mau belajar bersama-sama, artinya bukan Anda yang salah tempat, mereka yang perlu di-upgrade. Nggak bisa upgrade, selesai. Ya, oke. Pak Raymond Tanujaya. Pak, jika situasinya pertumbuhan bisnis di company sangat pesat, sehingga butuh leader dan tim dengan cepat dalam waktu singkat, apakah memungkinkan kita mendapatkan orang yang punya attitude baik or hire dari luar dan how? Sedangkan untuk ambil dari dalam kita butuh waktu untuk mendidik. Nah ini kalau saya lihat, mohon maaf sekali Pak Raymond, ini berarti ada proses yang tidak berjalan dengan efisien, sehingga yang tadinya masih important dan hari ini kita merasa semua urgent. Pertumbuhan bisnis di company sangat pesat.
Artinya, pertumbuhan orang ini harus mengikuti pertumbuhan bisnis. Logikanya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, 365 hari di 2023, 365 hari di 2022, apa yang dilakukan oleh para leaders di tim Anda, Pak Raymond? Something yang important, jika tidak segera diselesaikan dan dikerjakanlah, bukan diselesaikan, dikerjakanlah ya. Someday, hal ini akan menjadi hal yang akan urgent. Dan sekarang saya melihat di tempat Pak Raymond, semua everything is urgent. Dan tidak ada masalah yang lahir dengan urgent. Semua bekerja sesuai dengan waktunya. Nggak usah diburu-buru, Pak. Tidak usah diburu-buru. Semua sudah ada waktunya. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Jam berapa? Misal jam 6 matahari terbit. Anda mau nggak sabar apapun buat pagi, matahari jam 6 baru mau nongol. Alam mengatakan begitu. Jika kita sudah mulai tidak mau sesuai dengan alam dan bahkan berontak dari alam, maka apa yang terjadi? Semua jadi urgent. Apa pengalaman terbaik saya dalam merekrut dan memperhitungkan rekrut orang ya? 2024. Bahkan sepanjang tahun 2000, sepanjang tahun lah, 365 hari. Selalu pertanyaan kita, siapa sih orang yang kita butuhkan? Maka ini ada beberapa referensi yang biasa saya lakukan. Ya, yang biasa saya checklist lakukan. Yang pertama, profil karakter sales. Ingat, kenapa saya lebih mengarah kepada sales? Karena memang background saya di sales. Dan kebetulan tema kita pagi ini adalah effective sales leadership. Yang kedua adalah usia. Apa kaitannya dengan usia? Memang sih, ya learning ability itu tidak terkait dengan usia. Tapi tidak melepas kemungkinan di pengalaman lapangan, usia juga menentukan kemampuan untuk belajar. Biasanya begitu. Ya, maka saya ambil best practice-nya saja lah. Saya cari yang lebih muda, bukan karena pengen dapat yang muda, bukan. Tapi karena harusnya kemampuan belajarnya orang-orang usia di bawah 30 atau maksimum 35 masih oke lah. Contohnya, kita nih duduk kayak sekarang belajar 2 jam aja, kadang-kadang 1 jam mata udah perih. Ya, kalau saya kelas-kelas offline, Mas Jovi, ya kelas offline nih ya, saya tahu tuh nanti kalau udah 1 jam, 2 jam, 3 jam sesi, ada aja yang berdiri ke belakang, benar-benar ke toilet dia. Ke toilet. Tapi yang ke toilet itu usianya tahu saya. Yang 1 jam, 2 jam bolak-balik ke toilet, nggak mungkin anak-anak usia 30, 35. Itu 4-5 ke atas toilet. Memang ada masalah dari prosesnya juga kondisi gitu ya. Oke, profil karakter sales dan usia. Yang ketiga, pengalamannya. Pengalaman bukan berarti kita melihat bahwa performa dari pengalaman, bukan. Pengalaman itu yang kita lihat adalah berapa banyak orang yang pernah dipimpin, apa masalah yang paling sering mereka hadapi, lalu paling sering jika menemukan masalah-masalah tersebut, apa solusi yang mereka ambil. Latar belakang pendidikan, maka saya latar belakang pendidikan saya taruh di poin keempat. Saya lebih mengutamakan pengalaman daripada pendidikan. Oke? Tingkat kemampuan untuk apa? Learning ability, motivation profile. Lapar nggak orang-orang ini? Dan yang ketujuh, kemampuan belajar hal baru. Pendidikan saya taruh di poin 4, tapi harus ada kemampuan belajar hal baru. Nah, ini kualitas kita bahas. Ini kan yang saya cari, yang kita butuhkan orang-orang karakter seperti ini. Bisa jadi ini semua masuk checklistnya. Jadi tugas saya cuma satu, dari nomor 1 checklist saja. Ini ada ini kepada si Budi. Budi ada profil karakter saya oke nggak? Usianya masuk nggak? Terus pengalamannya oke nggak? Pendidikannya bagaimana? Tingkat kemampuannya bagaimana? Checklist. Berikutnya, yang kita miliki saat ini bagaimana? Dengan apa yang Anda miliki sekarang. Apakah ada gap atau tidak? Maka selanjutnya saya lakukan apa? Jika memang masih belum terdapat, cari tahu missing link-nya dari mana. Dari mana kita dapatkan missing-nya itu? Kita bisa retraining existing team. Nah, ini kan retraining existing, retrain ini kan untuk tahu learning ability, untuk tahu attitude-nya. Atau ada referensi, ada staff get member, pernah saya CEO get employee, referensi dari CEO. Bukan karena CEO saya terima, bukan. Karena the bird with the same feather flocking together. Burung dengan bulu yang sama, nongkrong di tempat yang sama. Maka kalau kualitas seorang CEO, pasti nongkrong lingkarannya juga, circle-nya juga kualitas orang-orang yang berkualitas. Jadi jangan dibalik. Kalau Anda minta referensi CEO, Anda minta referensi atasan Anda, bukan karena mereka atasan Anda, bukan. Tapi kalau buat saya adalah menggunakan mindset-nya, the bird with the same feather flocking together. Burung dengan bulu yang sama, nongkrong di tempat yang sama. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sudah ketemu, ya siapa lagi yang kita butuhkan? Cari missing link-nya. Catat teman-teman sekalian, yang mana yang sudah terlalu banyak. Jadi jangan langsung dibuang, jangan langsung direkrut. Yang sudah terlalu banyak, wah yang tipe karakter seperti ini udah kebanyakan di tim gua. Udah capek gua 2023, udah cukup 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mau diapain? Mau di-retrain lagi ulang? Atau mau di-remapping timnya? Mungkin ada yang tim operation dipindahkan ke tim lapangan, field, lalu dari field ke operation dan lain sebagainya. Atau mungkin cari ke tim sebelah, tetangga sebelah di sesama di perusahaan Anda. Atau Anda kembalikan ke HRD mereka. Loh, ini udah harus dong. Nggak bisa dong, Anda kan mau tahu kualitas, Anda pengen harga, Anda pengen sesuatu hal yang baik, Anda pengen kualitas yang baik, Anda pengen angka yang sangat, yang bisa dibilang nggak masuk akal. Untuk mencapai angka yang tidak masuk akal, Anda membutuhkan orang-orang yang mau bekerja di luar akal mereka gitu loh. Saya lanjutkan ke sini. Ada 2, maka kalau saya bilang effective sales leadership, bicara effective sales leadership ada 2, ada efektif, ada efisien. Apa perbedaan efisien dan apa perbedaan efektif? Apa yang sama dari efisien yang bisa kita gunakan, itu yang kita sebut dengan efektif. Yang jelas efisien adalah terkait dengan waktu dan sumber daya. Waktu, biaya, sumber daya pokoknya. Maka jika kita punya waktu kerja 8 jam kerja sehari, kita harus mengoptimalkan dengan melakukan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ini yang tadi saya bahas dengan Pak Sabang, Juli, yaitu apa? Bicara kuantitas. Bicara kuantitas kaitannya efisiensi. Kalau saya punya 8 jam kerja,
Saya dan Mas Jovi satu kantor. Ya, kita sama-sama kerja 8 jam. 8 jam kerja Mas Jovi bisa mengerjakan 10 pekerjaan. Tapi di 8 jam kerja saya cuma bisa mengerjakan 5 pekerjaan. Maka simpelnya Mas Jovi sudah mencapai tingkat efisiensi kerja lebih tinggi dari saya. Itu efisiensi. Efisiensi bicara kuantitas. Efektif bicara kualitas. Maka dari 10 aktivitas yang efisien dilakukan oleh Mas Jovi tahu persis mana dari 10 itu yang paling memberikan hasil terbesar. Nggak mungkin 10 aktivitas 10-10-nya efektif, tidak mungkin. 1-2 paling efektif, yang paling efektif. Nah, maka yang paling efektif itu adalah dari semua aktivitas yang mengefisiensikan sumber daya, mengoptimalkan sumber daya, dipilih hasil yang paling baik, dan itulah aktivitas yang paling efektif dikerjakan. Saya kembali ke pertanyaan dulu yang di chat. Ada Pak Sarul Jalal, bagaimana bila SM belum sepaham dalam menjalankan pencapaian target dental SPV yang lebih paham di lapangan? Attitude. Ini permasalahannya attitude. Banyak tim yang gagal mencapai potensi tertinggi hanya karena attitude problems. Koreksi kalau saya salah. Tidak capai target gara-gara kenapa? Tim yang kurang kejar customer, tim hubungan customer yang kurang baik dengan hubungan tim yang kurang baik dengan customer. Itu skill attitude. Oke, sekarang saya lanjut. Kalau bicara efektif dan efektif, perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sales sesuai janji saya. Kalau bicara sales harus ada hitungan. Harus ada hitungan, harus ada logika, harus ada rasio. Biar kita bisa terima logika thinkingnya. Ya. Kalau udah terima logika thinking dengan mudah, kita gampang untuk transfer ke orang. Saya ambil satu contoh saja, ilustrasi dadu. Satu dadu ada 6 mata. Oke. Mata dadu yang 4, mata dadu 4 itu cuma ada 1. Maka jika kita 1 kali lempar, ya perhatikan, jika kita 1 kali lempar 1 dadu, maka probabilitas muncul mata dadu 4 adalah 1/6 kali. Maka jika saya ingin meningkatkan probabilitas muncul mata dadu 4-nya bukan 1/6 atau 1 kali, saya harus melempar minimal 6 kali. Atau alternatif pertama ya, minimal saya harus lempar 6 kali atau saya buat 1 kali lemparan berkualitas. Dua pilihan ya. 1, lu nggak bisa terlalu main dadu, maka lu minimal lempar 6 kali. Maka probabilitas 4 muncul jadi 1. Nah, di sini yang kita sedang bahas adalah kualitas dan kuantitas. Kalau Anda bukan Chow Yun-fat yang main film God of Gamblers, maka minimal Anda harus melempar 6 kali. Apalagi kalau Anda yang nggak pernah pegang dadu sama sekali, di beberapa kesempatan tidak melepas kemungkinan Anda harus melempar lebih dari 6 kali. Tapi seorang God of Gamblers yang sudah berkualitas di permainannya, kadang cukup lempar 1 kali. Maka muncul mata dadu 4-nya 1 kali. Nah, ini yang kita sebut dengan kuantitas over kualitas. Nah, maka saya ambil lagi teori supaya tidak ada dusta dan tidak ada perdebatan di antara kita. Maka saya ambil bukunya Jay Abraham. Jay Abraham di bukunya Marketing Genius terus mengatakan adalah apa? Sales adalah sebuah proses. Proses dapat diukur. Ya, sales adalah sebuah proses dan proses dapat diukur. Segala sesuatu yang terukur atau apapun yang terukur dapat dikembangkan. Ingat lo ya. Dari sini ada kata kunci lo, jangan kejebak lo ya. Maka kalau Anda atau kita merasa sales kita sulit untuk dikembangkan, maka yang ditanya, pertanyaan yang paling utama adalah apakah Anda sudah mengukur proses Anda? Jay Abraham juga bilang, ya, di banyak pertemuan para sales leader dan owner juga bilang ke mereka, Jay, saya ukur kok. Saya tahu berapa closing tiap anak-anak tim sales saya. Saya tahu berapa pencapaian branch manager saya. Saya tahu berapa pencapaian bahkan tim sales saya yang paling bawah. Jay bilang begini, ingat, yang diukur prosesnya. Untuk mengikuti proses, Anda nggak perlu pintar-pintar banget, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak perlu pintar-pintar banget. Kita nggak perlu lulusan S5, S6 dari luar negeri, Harvard, dan lain sebagainya, kalau hanya untuk berproses. Di sini once again kita buktikan lagi bahwa attitude itu di atas dari skill. Mengukur proses. Sales adalah proses. Sadar dulu, sales adalah proses. Sales itu bukan satu event. Kalau sales bukan satu event, kalau sales adalah sebuah proses, sales dapat diukur. Maka kalau sales Anda dapat diukur, Anda sudah mengukur sales Anda, maka dapat dipastikan sales Anda dapat dikembangkan. Apa yang diukur? Maka yang diukur bukan cuma hasil, ukur prosesnya. Nah sekarang saya bertanya, kita kuliah ya, kita kuliah. Ya, ini jangan dibahas anak-anak yang nggak pernah masuk, tiba-tiba pas masuk dia nyontek, dia bikin kebetan, bagus. Ini di luar itu ya, ini di luar itu. Ya. Kuliah itu 30% absensi. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Waktu saya satu, itu 30% absensi. Bahkan ada beberapa dosen menerapkan 40-50% absensi. Ya, karena kalau ujian itu cuma 1 kali. Nah, ujian itu event. Karena kenapa? Bisa terjadi pas saat ujian kita pusing, kita lagi sakit, kita enak badan, lagi ada masalah di rumah, lagi ada musibah segala macam, itu event. Maka absensi memiliki prosentase tertinggi. Dan saya bisa yakin, hakul yakin, hampir di semua universitas yang umumnya S1, ya S1 loh ya, itu pasti menerapkan absensi itu di prosentase terbesar untuk kelulusan. Dan untuk hadir di kampus setiap hari tanpa bolong, Anda nggak perlu memiliki IQ di atas 200. Untuk mau didengar orang, tidak harus apa yang Anda sampaikan itu sebuah ilmu baru atau terobosan baru. Itu influencer, TikToker, sampai ribuan yang viewers. Itu mereka bikinnya bukan karena mereka pintar.
Maka ukur prosesnya, jangan cuma hasil akhir. Ini saya mencoba ilustrasi, memberikan ilustrasi ya. Ini sebenarnya logika sih hitungannya. Jika saya seorang sales, saya pasti punya daftar nama. Lalu daftar nama ini kita telepon. Telepon untuk apa? Ini kesalahan pertama. Banyak orang sales, telepon langsung jualan. Tapi saya yakin lah, most likely kita ngerti, telepon itu untuk ketemu. Jadi, daftar nama, target orang yang akan kita jadikan customer, kita hubungi, kita temui. Halo, selamat pagi, dengan Mas Jovi, saya dengan Alfa dari PT XYZ. Kita punya satu produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda. Besok atau lusa kita dapat bertemu, Mas Jovi. Boleh nggak besok, Mas? Oke, besok ya, Mas Jovi ya. Habis makan siang, sebelum makan siang. Nah, kita janji temu. Jadi, daftar nama, call, dan visit. Ini proses. Di dalam sales, proses itu ditandai dengan aktivitas. Jadi udah simpel di sini, udah ada kesimpulan. Kalau ada tim Anda yang tidak mencapai target, bisa jadi call tinggi, maka dia tidak mencapai target. Bisa jadi call rendah, maka dia tidak mencapai target. Kalau call sudah tinggi, tidak capai target, mungkin visitnya rendah. Jadi, tidak mencapai target, bukan tidak mencapai targetnya yang menjadi masalah, tapi jumlahnya. Nah, sekali lagi, once again, jumlah ini kita bicara adalah kuantitas. Dan kuantitas relate-nya itu kepada attitude, bukan ke skill. Maka kalau saya kasih angka, kita masukkan angka. Saya punya 10 daftar nama yang berhasil saya hubungi. Maksudnya hubungi itu adalah saya telepon, saya dial nomor telepon, nyambung dan bicara langsung dengan yang bersangkutan. Halo, selamat pagi dengan Pak Jovi. Ya, saya sendiri. Itu saya call satu. Tapi kalau halo dengan Pak Jovi, oh salah sambung, itu bukan call. We make it simple aja, make it simple aja. Saya telepon teman saya, kalau saya telepon berarti nyambung, itu saya telepon. Tapi kalau saya telepon dia nggak angkat, berarti saya belum telepon. Wah, kata Pak Jovi, lu telepon si Bambang. Udah Pak. Terus ngomong apa dia? Belum ngomong Pak. Saya nggak diangkat telepon, itu belum telepon namanya. Maka dari 10 daftar nama ada 5 call. 5. Dari 5 yang kita berhasil ajak bertemu 3. Dari 3 pertemuan dapat 1 closing. Nah, di sini aja kita udah sering kejebak Bapak Ibu sekalian. Pasti yang kita mau capai adalah angka 1-nya ini tingkatkan jadi 2 atau 3. Kebanyakan kita kejebak. Kalau punya 10 daftar nama, 1 closing, maka kalau mau 2 daftar nama, Anda butuh 20 closing, 20 daftar nama. Logikanya begitu. Tapi ternyata kalau bicara proses, jika Anda ingin meningkatkan angka 1, Anda tidak perlu menambahkan jumlah daftar nama. Jika Anda ingin meningkatkan hasil akhir, prosesnya sudah diukur, kembangkan prosesnya. Bagaimana bisa meningkatkan jumlah call-nya? Orang yang ditelepon dan pasti angkat bagaimana? Oh, telepon existing customers. Kalau existing customer pasti diangkat dong, kan existing customers. Bukan orang yang pernah beli, bukan. Atau bisa jadi orang pernah beli dan sering beli dengan kita. Kalau Mas Jovi udah kenal sama saya, Mas Jovi telepon saya, rasio keberhasilan telepon Mas Jovi saya angkat lebih tinggi dibandingkan Mas Jovi telepon any numbers yang benar-benar Mas Jovi belum kenal. Logika ya? Logika. Maka siapa daftar namanya, siapa yang Anda akan telepon, itu penting. Maka bisa terjadi 10 daftar nama yang sudah kita rekayasa, existing customers, dapat meningkatkan call dari 5, bahkan mungkin bisa maksimum di angka 10. That's logika thinking lagi. Kalau 10 orang yang sudah Anda kenal, Anda telepon dan Anda angkat, logika lagi, kalau Anda kenal dekat dengan mereka, Anda ajak bertemu, mereka relatif mau. Maka bisa mentok lagi di 10 visit. Maka hitungan logika yang paling mungkin bicara kualitas, bukan kuantitas lagi, adalah 10 daftar nama, bisa ditelepon semua, bisa diajak bertemu semua, dan semua mau beli. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Ini contoh event NKA ini aja deh. Ya, saya beberapa kali event NKA memang nggak pernah di bawah 100 pesertanya. Artinya apa? Mas Jovi sudah dikenal sama semua peserta, sudah dikenal berprestasi baik, sudah dikenal materi-materinya baik. Maka ketika Mas Jovi kontak mereka, kita semua pasti merespon. Ketika Mas Jovi undang, kita semua pasti menghadiri. Itu kualitas. Maka kalau saya ingin rubah ke dalam satu bentuk kualitas lebih comprehensive, misal, nah ini kita lihat ada calling, ada visit, ada hot prospect, dan ada closing. Jika target saya 1,25 M, target alpha 1 bulan. Lalu kalau kita berkiblat kepada J. Abraham, bahwa proses dapat diukur berdasarkan ukuran selama ini, alpha itu setiap closing customer rata-rata nominalnya 100 juta. Nah, pertanyaan satu, di perusahaan Anda mencatat nggak rata-rata seperti ini? Setiap penjualan tim sales Anda tercatat atau tidak? Ya, ingat menurut J. Abraham, ukur prosesnya, catat prosesnya. Oke, kembali. Kalau Pak Jovi kasih target, wah udah bulan ini targetnya 1,25 M ya. Oke Pak, nah saya harus hitung dong. Berarti hari ini saya harus ngapain? Aktivitas saya harus ngapain hari ini? Sebagai sales. Maka saya buka nih catatan saya. Selama ini gue itu kalau jualan produk ini, produk A, itu rata-rata loh ya, average-nya, customer itu beli 1 juta. Tiap customer rata-rata 1 juta. Maka kalau target saya 1,25, udah semakin jelas. Saya butuh 13 customer closing. Betul ya? Logika. Tapi pertanyaan saya, kalau saya berdasarkan pengalaman saya, target 1,25, rata-rata 1 juta, 13 closing. Misal contoh Pak Aldo deh, Mas Aldo deh. Mas Aldo bisa nggak punya target closing lebih tinggi? Mungkin nggak? Mungkin. Karena ternyata kenapa? Ternyata Mas Aldo melihat historinya, rata-rata closing dia ternyata cuma 50 juta. For some reason, saya nggak bahas dulu soal skill dan lain sebagainya. Kalau saya rata-rata tiap jualan 1 juta customer beli. Kalau Mas Aldo rata-rata setiap customer beli 50 juta. Maka Mas Aldo membutuhkan 26 closing. Lebih banyak dari saya. Loh, bukan nggak adil. Karena memang kemampuan. Karena memang kualitas Mas Aldo itu kebetulan di bawah saya. Bukan nggak fair, bukan sentimen, karena memang kemampuannya belum. Tapi bisa aja, kalau Mas Aldo, ternyata rata-rata closing per customer itu 200 juta, Mas Aldo bahkan cuma butuh 6 closing. Lalu saya ngomong ke Pak Jovi nggak fair nih, masa Aldo cuma 6, saya 13? Oke, kalau kamu mau 6, Pak, kata Pak Jovi. Boleh 6. Berarti lu closingnya 200 juta ya?
Wah, susah Pak Jovi. Saya jadi customer mau beli 200 juta mah susah. Ya, makanya ikuti sesuai kemampuan. Quality. Quality relate-nya kepada attitude. Oke, 13 closing. Berarti ini menurut pengalaman saya. 13 closing, saya mau tahu. Ini kan closing 13, berarti saya harus ketemu berapa? Ternyata saya buka catatan saya lagi, saya buka catatan saya lagi, saya itu untuk dapat satu customer closing 1 juta harus ketemu 4 orang atau 25%. Maka rasio keberhasilan saya dari pertemuan ke closing itu adalah 1/4 atau 4/1, 25%. Target saya 13, target alpha 13. Maka alpha butuh closing 52. Balik lagi, apa Mas Aldo harus ketemu 52? Belum tentu. Bisa jadi lebih banyak, bisa lagi jadi lebih sedikit. Tergantung sukses rasionya Mas Aldo berapa. Tergantung sukses rasio di tim Anda berapa. Masing-masing tim Anda berapa. Loh, kalau kita membicarakan ini cuma bicarakan kemampuan saja, cuma bicara skill doang, nggak ketemu yang seperti ini. Ini kita bicara skill dan attitude. Oke, lanjut. Visit 52. Berapa orang yang saya telepon untuk ajak bertemu? Ternyata historinya Alpha, telepon 10 orang, dapat 1 yang mau ketemu. Artinya 10% rasionya. Artinya kalau saya butuh 52 dengan rasio 10%, saya butuh 520 telepon. 1 bulan. Saya bagi 22 hari atau 21 hari, ketemulah rata-rata 23 calls per hari. Nah, maka dari sini sudah terlihat teman-teman. 520 call, 52 visit, 13 closing, mencapai target 1,25. Inilah angka-angka yang menggambarkan attitude seseorang. Sementara rasio, appointment ratio, success ratio, rata-rata closing per customer, ini sangat menggambarkan skill seseorang. Tidak akan ada muncul skill, teman-teman sekalian, jika tanpa attitude yang standar. Bagaimana saya tahu rasio saya 10% atau 25% kalau saya tidak melakukan not even one call? Jadi untuk mencapai skill, harus ada attitude. Harus attitude untuk learn and unlearn sesuatu yang sudah Anda kuasai. Ini sesuai dengan janji saya untuk menggambarkan seberapa pentingnya kita sebut adalah yang tadi Simon Sinek mengatakan bahwa don't hire for skills, hire for attitude. Ini udah jelas, udah terlihat. Ya, kalau tadi Anda lihat rasio-rasio itu adalah skill. Kalau Anda cuma kejar rasionya saja, ketika dia dijumlahkan, ditingkatkan kewajiban telepon dan visitnya, apakah masih dapat bertahan? Belum tentu. Jadi hitungan ini tidak baku, hitung ini hanya ilustrasi sebagai sales, bagaimana untuk dapat memotivasi. Tadi Mbak atau Pak Prima Potensia ini pengalaman di saya, jika tidak masuk target, apa yang dilakukan sebagai bukan soft skill tapi technical skill. Nah ini nggak bisa. Saya bisa setir mobil, perhatikan, saya jago setir mobil. Mau mobil manual matic saya bisa, nyetir tank aja saya bisa. Itu skill ya, itu skill. Tiba-tiba sekali waktu saya diajak jalan sama Mas Jovi, terus Mas Jovi bilang, Mas apa nyetir ya? Enggak ah. Cuma 2 kata loh ya, enggak ah. Saya terlihat tidak bisa setir, betul nggak? Tapi dibalik, saya bisa sih Mas Jovi nyetir, tapi nggak pernah nyetir matic. Ya udah, ntar gua ajarin, ntar gua kasih tau gampang kok. Nah, yuk, ajarin ya, bener ya? Iya, duduk. Jadi saya nyetir. So, skill or attitude. Attitude itu tadi, Alvin Toffler. Buta huruf abad 21 itu bukan orang yang nggak bisa baca tulis. Tapi orang yang tidak mau belajar untuk meninggalkan pelajaran dan pengetahuan dan kemampuan lama dan mempelajari hal yang baru. Itu buta huruf abad 21. Jadi jangan kita kira bahwa buta huruf selesai. Belum Pak, buta huruf sekarang. Apalagi orang bilang, dia tuh yang mesti belajar, gue mah udah ngerti semua. Atau ada juga dari salah satu peserta juga bilang, Pak, Coach Alpha, semua yang Coach Alpha sampaikan tadi, saya sudah tahu semua. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada jeleknya, nggak ada buruknya buat saya juga. Maka tadi Mas Jovi bilang, kita kan sedekah ilmu. Ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa don't hire for skill, hire for attitude. Itu kesimpulan dan closing speech dari saya. Sebelum saya tutup dan serahkan ke Mas Jovi, saya ucapkan terima kasih. Karena kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dapat memberikan manfaat buat saya secara pribadi dan buat teman-teman. Dan semoga kita dapat diberikan rezeki lagi untuk kita bertemu lagi ya. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause ya buat coach kita yang luar biasa, Coach Alpha. Thank you. Isinya daging semua teman-teman ya. Saya sampai nggak bisa meninggalkan laptop ya. Jadi kayaknya kalau meninggalkan laptop kayak ada yang kurang gitu, Coach. Luar biasa. Saya yakin juga teman-teman sama gitu ya. Kita bertahan dengan 92 peserta sampai dengan session akhir karena emang apa yang dijabarkan semuanya isinya daging semua. Oke, terima kasih Coach Alpha. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amalan yang luar biasa buat Coach Alpha. Untuk teman-teman yang ingin japri atau atau kontak langsung Coach Alpha udah ada di chat ya. Bisa langsung japri ke beliau kalau emang ada, atau mungkin someday mau panggil Coach Alpha ke kantornya untuk ngasih ilmu di kantor masing-masing, silakan langsung berhubungan dengan Coach Alpha. Oke, izin teman-teman, saya ada sedikit penutup. Oke, ini saya perlu informasikan. Teman-teman ingin materi yang tadi isinya daging semua, luar biasa, dan sertifikat seperti yang di kanan, plus ada satu e-book yang akan kita berikan sebagai bonus, ada sedikit investasi yaitu sebesar Rp150.000. Caranya gampang, tinggal di foto barcode-nya, teman-teman nanti akan ke kontak ke Mbak Siva yang ada di grup, dan bisa langsung tanya-tanya Mbak Siva gitu ya. Nah, kita nggak ada gading yang tak retak, jadi kita butuh inputan selalu terkait dengan webinar kita yang ada setiap Sabtu. Teman-teman tolong bantu kami untuk bisa melakukan improvement.
foto barcode-nya dan berikan masukan kepada kami agar kami dari waktu ke waktu bisa selalu menjadi lebih baik. Teman-teman ada foto bersama. Kita foto dulu bersama. Ini tolong ditutup Mas Aldo, tolong dibuka ya. Kita foto bersama Coach Alfa Maulana. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman atas partisipasi yang luar biasa di pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan, di Sabtu depan dengan pembicara yang luar biasa lagi. Saya tutup ya. Salam sehat semua untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.